Mantan kapten Inter Milan, Samir Handanovic akan tetap berada di klub setelah baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya. Menurut Gazzetta dello Sport, Handanovic akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Inter. Peran baru sang kiper selanjutnya bersama Nerazzurri masih belum ditentukan, namun laporan menjelaskan bahwa Handanovic sedang berusaha untuk mendapatkan lisensi kepelatihan. Oleh karena itu, untuk sementara ini dirinya akan berkolaborasi dengan staf pencari bakat Inter untuk mengumpulkan beberapa pengalaman berharga dalam prosesnya. Seperti diketahui, Handanovic telah mengabdi dengan Inter selama 11 tahun sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2023 ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dinobatkan dalam nominasi penghargaan pelatih terbaik FIFA tahun 2023. Lengkap untuk penghargaan tahunan mereka pada hari Kamis kemarin, dan mengakui kiprah Simone Inzaghi dengan menominasikannya untuk penghargaan pelatih terbaik. Seperti diketahui, Simone Inzaghi membawa Inter melangkah ke babak final Liga Champions musim lalu, meskipun pada akhirnya harus kalah dari Manchester City. Inzaghi masuk dalam daftar 5 pelatih terbaik yang mencakup Luciano Spalletti, Josep Guardiola, Xavi Hernandez dan Ange Postecoglou. Selain itu, 2 mantan bintang Inter Milan juga mendapat pengakuan atas eksploitasi mereka di klub musim lalu. Yang pertama adalah Marcelo Brozovic untuk nominasi penghargaan pemain terbaik, bersama 13 pemain lainnya seperti Lionel Messi dan Erling Haaland. Sang gelandang mengakhiri tugasnya bersama Inter pada musim panas untuk bergabung dengan Al Nassr di Arab Saudi. Sementara mantan bintang Inter kedua yang mendapat nominasi adalah Andre Onana. FIFA menominasikan Onana untuk penghargaan kiper terbaik bersama 3 kiper lainnya. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez telah melewatkan sesi latihan bersama skuad Nerazzurri pada hari Kamis. Menurut Sky Sport Italia, pasukan Simone Inzaghi saat ini sedang mempersiapkan pertandingan Derby della Madonnina melawan AC Milan, namun Sanchez tidak hadir di Appiano Gentile. Sang striker melewatkan latihan karena mengalami beberapa kesulitan logistik dalam penerbangan kembali ke Italia. Oleh karena itu, mantan bintang Barcelona tersebut akan tiba di pusat latihan klub lebih lambat dari perkiraan semula. Seperti diketahui, Sanchez belum pernah tampil bersama Nerazzurri sejak bergabung kembali dengan status agen bebas di akhir jendela transfer musim panas. Kondisi fisiknya yang buruk telah menghalanginya untuk bergabung dengan skuad dalam laga melawan Fiorentina bulan lalu. Akan tetapi, pemain veteran tersebut bermain selama 90 menit dalam pertemuan terakhir timnas Chili melawan Kolombia. Meskipun hal ini merupakan langkah ke arah yang benar, namun kita akan melihat apakah penundaannya akan menghalangi peluangnya untuk berpartisipasi dalam laga derby. Dengan demikian, Inter berharap bisa melihat kehadiran Sanchez dengan secepat mungkin. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah kembali ke kamp pelatihan Nerazzurri menjelang pertemuan derby Milan pada hari Sabtu. Menurut Sky Sport Italia, Lautaro bergabung dengan rekan satu timnya dalam sesi latihan hari Kamis di Appiano Gentile. Inter sedikit khawatir dengan kondisi beberapa pemain mereka yang berasal dari Amerika Selatan seperti Lautaro, Juan Cuadrado dan Alexis Sanchez. Setelah jeda internasional, penerbangan pulang dari Amerika Selatan bisa sangat melelahkan, yang bisa berdampak buruk pada kebugaran pemain terutama menjelang pertandingan penting. Namun untungnya bagi Inter, kapten mereka tampak dalam kondisi yang baik setelah kembali dari Argentina. Oleh karena itu, sang striker harus bisa menjadi starter melawan Rossoneri yang akan menjadi dorongan besar bagi pelatih Simone Inzaghi. Seperti diketahui, Lautaro telah mengukuhkan dirinya sebagai jimat utama Inter. Sang striker telah bekerja keras sejak awal musim dengan mencetak 5 gol dalam 3 laga pertama dalam kampanye Serie A musim ini. Di sisi lain, kondisi Juan Cuadrado kurang menggembirakan karena mengalami cedera ringan saat memperkuat tim nasionalnya. Untuk saat ini Cuadrado berlatih secara terpisah, dan staf medis akan memantau kondisinya selama beberapa hari ke depan. Kemudian Inter akan memutuskan apakah mantan pemain Juventus itu bisa tersedia dalam skuad untuk pertandingan derby Milan.
Bek legendaris Inter Milan, Andreas Brehme menganggap bahwa Federico Di Marco merupakan 3 pemain terbaik di posisinya di dunia. Menurut FC Internews, Brehme juga membahas laga derby Milan dalam pertarungan antara dua pemimpin Serie A tersebut. Seperti diketahui, Inter lebih unggul atas rival sekota mereka Musarti dalam derby Milan. Ungkap Andreas Brehme saat wawancara dengan FC Internews. Dari pengalaman saya di Inter, dalam derby saya belajar bahwa tidak pernah ada yang difavoritkan. Ini adalah pertandingan yang sangat spesial, di mana segala sesuatu bisa terjadi. Andreas Brehme kemudian memuji Federico Di Marco yang telah membuktikan dirinya sebagai pendukung sejati, baik bagi Inter maupun timnas Italia. Brehme menganggap pemain berusia 25 tahun itu sebagai salah satu dari 3 bek kiri terbaik di dunia. Di Marco adalah satu dari 3 bek kiri terbaik di dunia saat ini. Tentu saja dia telah membuktikannya tahun demi tahun dengan pertumbuhan eksponensialnya. Dia cepat, cerdas dan sangat kuat dalam fase ofensif. Kemudian yang terakhir, saya berharap Inter akan memenangkan derby Milan. Tutup sang legenda. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti berharap Marcus Thuram bisa menjadi penentu kemenangan dalam menghadapi AC Milan di laga Derby della Madonnina. Pasukan Simone Inzaghi saat ini sedang bersiap menghadapi sebuah pertandingan yang bisa memiliki dampak penting dalam perburuan gelar Scudetto. Seperti diketahui, Inter yang merupakan finalis Liga Champions mengawali musim ini dengan sangat baik di Serie A yang membawa mereka ke puncak klasemen sementara. Berbicara kepada Quotidiano Sportivo via calciomercato.com, Moratti pertama-tama membahas kecintaannya pada Inter dan sangat bahagia ketika memimpin klub. Itu tidak gratis, tapi saya tidak menyesal menggelontorkan banyak uang untuk Inter, dan ayah saya juga tidak menyesali hal tersebut. Ungkap Moratti. Mengenai kinerja Simone Inzaghi di Inter, saya suka cara dia membuat tim bermain. Namun jika dia menempatkan Frattesi di derby maka saya bersumpah akan lebih menyukainya. Dalam derby Milan, saya berharap Marcus Thuram akan menjadi penentu kemenangan, karena dia adalah striker modern dan telah memenangkan hati para penggemar kami. Yang terakhir, Moratti secara singkat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Romelu Lukaku. Saya sangat kecewa karena dia membalas dengan cara yang paling buruk kepada klub dan semua rekan satu timnya serta kepada seluruh penggemar Inter. Tutup Moratti. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memiliki alasan mengapa belum juga memberi kesempatan kepada Davide Frattesi untuk menjadi starter. Menurut Gazzetta dello Sport, dengan 2 gol Frattesi dalam kemenangan Italia atas Ukraina pada hari Selasa, maka hal itu membuat tekanan semakin meningkat pada Inzaghi. Banyak pihak yang mendesak sang pelatih untuk mempercayai Frattesi sebagai starter terutama dalam laga derby mendatang. Seperti diketahui, dalam 3 laga pertama musim ini Frattesi hanya tampil dari bangku cadangan di babak kedua. Oleh karena itu, Gazzetta menganalisis alasan di balik hilangnya Frattesi dalam formasi awal Inter, dan memprediksi kapan saatnya sang gelandang akan melakukan starter pertamanya bersama Nerazzurri. Laporan menjelaskan bagaimana Inzaghi merupakan pengagum berat Henrikh Mkhitaryan, sehingga menyulitkan sang pelatih untuk menggantikan pemain veteran asal Armenia tersebut. Mkhitaryan telah memberikan visi dan teknik yang luar biasa di lini tengah Inter sejak musim lalu. Namun pada tahap karirnya saat ini, dirinya tentu tidak bisa memainkan setiap pertandingan. Laporan mencatat, Mkhitaryan akan tetap menjadi starter dalam derby melawan AC Milan. Sementara Frattesi akan melakukan starter pertamanya dalam pertemuan Liga Champions melawan Real Sociedad di Stadion San Sebastian. Inter Milan akan bermain dengan starting line-up yang tidak berubah dalam derby Milan menghadapi Rossoneri. Menurut Gazzetta.it, yang mengantisipasi susunan pemain untuk derby Milan di akhir pekan, dengan kemungkinan absennya Olivier Giroud merupakan suatu hal yang paling menonjol. Masing-masing pelatih dari kedua tim saat ini hanya memiliki beberapa hari tersisa untuk memutuskan formasi yang akan mereka gunakan pada hari Sabtu. Bagi pelatih Inter Simone Inzaghi, pertanyaannya adalah apakah akan melakukan perubahan, mengingat dalam 3 laga terakhir dirinya selalu memainkan 11 pemain yang sama.
Selain itu, performa Davide Fratesi selama jeda internasional bisa membuat Inzaghi merasa ragu dalam membuat keputusan. Sementara bagi pelatih rossoneri Stefano Pioli, pertanyaan terbesar mungkin muncul dari masalah kebugaran beberapa pemainnya. Baik Olivier Giroud maupun Pierre Kalulu diragukan tampil pada laga tersebut. Pioli memiliki waktu beberapa hari lagi untuk menunggu dan melihat apakah kedua pemain tersebut akan sepenuhnya fit. Gazzetta memperkirakan susunan pemain awal kedua tim untuk pertandingan tersebut adalah sebagai berikut. Laporan menjelaskan bahwa Inter tidak akan melakukan perubahan apapun. Pemain andalan seperti Matteo Darmian dan Henrikh Mkhitaryan akan mempertahankan posisinya. Sebaliknya, Benjamin Pavard dan Fratesi harus puas mendapat tempat di bangku cadangan. Sedangkan untuk rossoneri, Simon Kjær akan menjadi starter, dengan Kalulu kemungkinan tidak fit dan Viaco Tomori menjalani skorsing satu pertandingan. Sementara itu, Luka Jovic akan menjadi starter untuk memimpin lini serang pasukan Stefano Pioli dari menit pertama untuk menggantikan Olivier Giroud. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij masih difavoritkan menjadi starter daripada Francesco Acerbi dalam derby melawan AC Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, De Vrij selalu diandalkan di jantung pertahanan Inter dalam 3 laga pertama musim ini di Serie A. Mantan bek Lazio berusia 31 tahun itu telah menunjukkan performa yang baik dan berperan penting dalam membantu Nerazzurri meraih 3 clean sheet secara beruntun. Kehebatan De Vrij di udara, penjagaan fisik yang tangguh dan kepekaan posisi semuanya telah ia tunjukkan. Oleh karena itu, sangat wajar untuk mengharapkan posisi starter dalam derby Milan akan menjadi otomatis bagi pemain Belanda tersebut. Namun, De Vrij sudah merasakan adanya tekanan akibat pulihnya Francesco Acerbi dari cedera yang dialami saat pramusim. Seperti diketahui, Acerbi telah secara umum menjadi pilihan utama di lini pertahanan Inter musim lalu. Akan tetapi De Vrij memastikan bahwa Inter tidak menderita saat dirinya kembali dipercaya untuk menjadi palang pintu di lini belakang selama Acerbi dalam proses pemulihan. Dengan demikian, De Vrij masih harus mempertahankan posisinya pada laga derby Milan, meskipun Acerbi telah sepenuhnya bugar untuk saat ini. Mantan kapten Inter Milan, Samir Handanovic telah menyatakan diri untuk pensiun sebagai pemain sepak bola. Menurut FC Internews, kiper asal Slovenia tersebut memutuskan gantung sarung tangan, dan akan beralih untuk peran di belakang layar bersama Inter. Seperti diketahui, Handanovic meninggalkan Inter di musim panas ini setelah 11 musim mengabdi bersama klub. Sang kiper bergabung dari Udinese pada musim panas 2012 sebagai penerus jangka panjang Julio Cesar di bawah mistar gawang. Selama 11 musim berseragam Inter, dirinya mencatatkan total 455 penampilan untuk Nerazzurri. Handanovic awalnya tidak berniat untuk langsung pensiun dari sepak bola setelah meninggalkan Inter di akhir kontraknya. Kabarnya, pemain Slovenia itu sedang mempertimbangkan setiap tawaran yang masuk, namun tidak ada satupun proposal yang bisa meyakinkannya. Oleh karena itu, Handanovic pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir sebagai pemain sepak bola. Laporan menjelaskan bahwa pemain berusia 38 tahun tersebut sedang bersiap untuk bertransisi ke peran di belakang layar bersama Inter. Tetapi untuk saat ini belum jelas apa peran sebenarnya yang akan dimainkan sang kiper. Handanovic meninggalkan Inter sebagai penjaga gawang dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub, dan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak ke-10 untuk Nerazzurri secara keseluruhan. Dirinya juga mencatatkan 32 kali penyelamatan dari 92 penalti yang merupakan suatu rekor di Serie A.